NIM 8595 21054. Pada hari ini saya akan kembali duduk di depan meja praktikum. Di atas meja sudah tertata semua alat-alat yang berada di rumah, seperti kayak sedotan, penggaris, ada kertas, aluminium foil yang diambil dari bungkus kertas rokok, baterai, kabel, dan tisu. Dan ini semua bisa kita dapatkan di rumah. Kita membuatkan barang-barang sederhana ini di rumah kita sendiri. Lanjut, kita langsung mulai ke prosedur yang pertama. Langkah pertama, kita akan menguji adanya muatan listrik statis. Di sini kita punya penggaris plastik dan tisu wajah. Saya akan menggosokkan penggaris ini ke tisu wajah searah dan berulang kali. Proses penggosokan ini memicu perpindahan elektron, membuat penggaris bermuatan negatif. Ya, sekarang kita akan coba ya, kita dekatkan. Nanti setelah kita gosok, kita dekatkan pada kertas-kertas kecil yang ada di meja ini, yang sudah saya gunting sekarang nanti kita gosokkan berulang kali searah ya, digosok berulang kali searah. Coba sekarang kita dekatkan ke potongan kertas ini. Nah, ada sebagian kertas yang tertarik ke menempel pada kertas, dia menempel, kertas-kertas kecil ini menempel pada penggaris setelah digosokkan dengan tisu wajah berulang kali searah. Maka akan terjadi memicu perpindahan elektron, membuat penggaris ini sifatnya menjadi negatif, bermuatan negatif. Ketika didekatkan dengan kertas-kertas kecil ini, maka kertas kecil ini akan menempel pada penggaris. Ya, membuktikan adanya gaya elektrostatika. Selanjutnya, mari kita uji gaya tolak menolaknya. Tadi menggosokkan tisu ke penggaris, lalu didekatkan dengan kertas kecil ini, dia menarik. Sekarang kita lakukan dengan gaya tolak menolaknya. Dengan caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah saya gosok satu sedotan pertama. Ingat ya, satu arah berulang kali, taruh. Kemudian ambil sedotan kedua, gosok lagi searah berulang kali, lalu kita dekatkan. Apakah terjadi gerakan tolak menolak? Kita gosok sedotan pertama berulang kali. Ambil sedotan kedua, berulang kali kita gosok juga. Lalu kita dekatkan. Maka terjadi gerakan tolak, tapi cepat. Nah, tuh.
kita ulangi lagi yang lebih lama, kita gosok lagi. Lalu sedotan kedua kita gosok lagi. Coba kita dekatkan. Iya, terjadi gerakan tolak. Ya, terjadi gerakan menolak. Jadi tergantung seberapa banyak kita menggosok masing-masing sedotan, akan terjadi gerakan tolakan. Sekarang kita masuk prosedur yang kedua, yaitu menguji arus listrik untuk membedakan benda konduktor dan isolator di rumah. Di atas meja ini ada perangkat senter dari lampu yang sudah saya bongkar dan saya sambungkan satu arus kabelnya, dan di bawahnya terdapat tempat dudukan batu baterai. Saya masukkan, kemudian kita padukan begini, maka nyala. Nah, untuk mengetes apakah terjadi konduktor atau isolator pada benda-benda pensil, penghapus pensil, dan koin logam. Mari kita uji. Yang pertama kita akan menguji koin logam 1000. Apakah uang 1000 ini bisa membuktikan bahwa dia adalah konduktor yang baik? Mari kita tes ya. Lampu menyala, kita masuk kutub negatif dan positif ke logam 1000. Lampu menyala berarti menandakan koin adalah konduktor yang baik. Sekarang kita uji pada penghapus karet. Apakah dia menjadi konduktor atau menjadi isolator? Dan ternyata adalah penghapus karet adalah isolator karena dia tidak menyebabkan lampunya menyala. Yang ketiga adalah kita gunakan pensil. Kalau kita sentuh pada kayunya, maka dia menjadi isolator karena dia adalah kayu. Tapi apabila kita sentuh pada isinya, yaitu pada pensilnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pensil bisa menjadi konduktor, terbukti dengan lampu yang menyala, tapi tidak seterang apa yang terjadi jika kita menggunakan koin. Dia terang, tapi jika menggunakan pensil dia lampu akan menyala tapi tidak terang. Jadi pensil graffiti bisa menjadikan konduktor tapi tidak sebaik koin. Itulah uji yang barusan yang kita lakukan adalah menguji arus listrik untuk membedakan mana benda konduktor dan mana isolator. Prosedur percobaan 3 yang kita lakukan adalah perubahan energi listrik. Di atas meja kita sudah ada baterai A3 dan aluminium foil dari pembungkus rokok. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan menempatkan baterai, lalu kita tekan dengan seperti ini. Tapi hati-hati ya, karena ini akan menimbulkan panas. Jadi saya kalau bisa menggunakan
benda seperti ini untuk ditekan, untuk menekan ya, supaya kita tidak cedera panas. Nah, seperti ini. Lalu nanti kita lihat di sini, apakah terjadi panas di sini. Ya, ada panas. Kita tekan ya. Saya merasakan ada panas-panas, ada hangat di aliran ini. Ya, ada panas, hangat. Itu menandakan bahwa kalau saya menggunakan tangan, saya akan merasakan panasnya di tangan tunjuk saya. Terasa hangat itu. Jadi energi listrik yang dialirkan melalui dua kutub baterai ini akan mengantarkan, mengubah energi listrik menjadi panas. Kesimpulannya adalah dari ketiga prosedur yang kita lakukan tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang sangat berharga. Listrik statis bisa tercipta lewat gesekan dari tisu wajah dengan penggaris setelah digosok berkali-kali. Kemudian arus listrik juga bisa mengalir pada material konduktor, seperti halnya pada koin 1000, dia lebih baik mengantarkan menjadi konduktor yang baik. Grafiti isi pensil daripada pensil ini juga menjadi konduktor, tapi tidak sebaik jika diuji dengan koin. Dan penghapus karet tidak baik untuk menjadi konduktor, tapi dia menjadinya isolator. Kemudian yang terakhir, aluminium foil bisa mengkonversi energi listrik menjadi energi listrik. Demikian uji pertama ini dengan alat-alat yang sederhana berada di rumah. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.